meskipun udah siang harus tetap semangat ya. Kita pelajaran apa hari ini? Kita pelajaran pedaging hari ini. Sebelumnya Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu agar kegiatan kita dilancarkan dan diberkahi nantinya. Silakan Septriawan dipimpin berdoa kawan-kawannya. Semua siap. Doa mulai. Baik, terima kasih Septriawan. Sebelum kita mengawali kegiatan untuk bab yang baru hari ini, masihkah ada yang ingat materi minggu lalu? Kita bahas apa minggu lalu? Iya, kita kemarin masih membahas tentang penyakit. Tentunya kalau penyakit itu pasti punya penyebab, ya. Semua penyakit punya penyebab. Nah, penyebabnya penyakit kemarin ada berapa? 5. Penyebab penyakit ada 5. Yang pertama disebabkan oleh bakteri. Ini ada bakteri. Ada yang tahu kenapa kita perlu belajar tentang pengobatan PMK? Karena di tengah kemahan kurang tahu soal penyakit tersebut, cara penanganannya sampai akibat-akibatnya. Ya, jadi ternyata masih banyak ya peternak kita yang memelihara ternak itu hanya sekedar memelihara. Ya, kalau misal ternaknya terserang penyakit, itu mereka masih kurang paham. Kemudian nanti bikin atau buat kesimpulan dari video ini. Kenapa yang menjadikan kenapa kalian tuh perlu belajar materi ini? Ya, silakan bikin kesimpulan sebelum nanti Ibu bagi kelompok. Kalian saksikan video ini terlebih dahulu. Wabah PMK pada ternak, terutama sapi. PMK ini sangat merugikan. Selain produktivitas sapi atau kambing yang terkena PMK ini turun, yang jelas kerugian ekonomi juga pasti menurun. Nah, itu akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya penyakit PMK. Maka dari itu, kenapa kita perlu belajar materi ini agar kalian bisa nantinya menganalisis, oh ternyata sapi ini terkena PMK. Jadi kalian bisa mengenali gejala awal. Jadi kalian bisa mengambil tindakan yang tepat dari awal. Jadi tidak sapi itu sudah parah baru kalian tangani. Itu tidak seperti itu, ya. Maka dari itu kita harus belajar materi ini. Oke, ini materi kita hari ini mengenai penyakit mulut dan kuku. Oke, apa itu PMK? Apa itu PMK? Selama ini yang kalian tahu tentang PMK itu apa? Iya, PMK memang penyakit mulut dan kuku. Penyebabnya apa? Virus. Virusnya jenisnya apa? Virus tipe A dari Picorna. Kenapa PMK itu berbahaya? Karena penularannya sangat cepat, mencapai 100%. Jadi kita bayangkan saja, kita di sini di kandang. Kalian semua sapi. Bayangin saja. Kalau si sapi Septriawan ini terkena PMK, maka sapi-sapi dari Septriawan ke Maria, dari Citra ke Sigit, itu semua bakal kena PMK. Itu tingkat penularan PMK sampai 100%. Tapi walaupun tingkat penularannya mencapai 100%, bukan berarti PMK itu tidak bisa disembuhkan. Tingkat kesembuhannya berapa? Maksudnya tingkat kematiannya berapa? 100%. Kecil kan? Kecil kan? Itu mengindikasikan bahwa PMK ini masih bisa disembuhkan. Walaupun berbahaya, walaupun tingkat penularannya mencapai 100%, tapi si PMK ini masih bisa disembuhkan. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Fadila.
Penyebab hidung ternak berbau busuk pada ternak yang terkena PMK itu apa, Bu? Oke. Ternak yang mengalami PMK atau yang terjangkit PMK itu hidungnya berbau busuk. PMK itu kan gejala awalnya kan lepuh ya. Lepuh di hidung. Kemudian luka itu dibiarkan. Dia tambah besar nggak sih lukanya? Karena lukanya di luar, dia pasti ada lalat nggak yang hinggap? Seperti kita kalau luka di luar, kita biarkan lama-lama menjadi besarnya. Itu kelompok 1, silahkan langsung berkumpul dengan kelompoknya ya. Ada Septriawan, Lia, Anissa, Hana, dan Citra. Itu kelompok 1, silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Terus tulis hasilnya di kolom berikut ini. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan Septriawan. Izin bertanya, Bu. Tadi pada pengobatan PMK terdapat pemberian larutan sitrum. Maksud dari pemberian larutan sitrum itu apa, Bu? Penggunaan sitrun. Sitrun itu food grade. Tahu food grade? Aman untuk dimakan ya? Kita aja makan, apalagi sapi, boleh. Ya, sitrun itu sudah food grade. Jadi boleh dan aman digunakan untuk sapi, seperti itu. Paling efeknya perih, soalnya dia senyawa asam. Kayak kita luka, kita terluka, terus kemudian kita terkena cairan yang agak asam, garam aja misalnya. Perih kan? Ya, jadi penggunanya memang nanti harus dipertimbangkan. Misal tuh, sitrun itu kan plastik ya, bentuknya saset. Itu tidak langsung semua digunakan. Harus dilarutkan dulu dengan air. Kita encerkan, dilarutkan dengan air, kemudian kita semprotkan pada bagian yang terluka. Untuk kegiatan hari ini cukup. Mari kita berpindah ke kandang untuk melakukan kegiatan praktikum. Oke, selamat siang. Siang, luar biasa. Terima kasih, masih semangat ya. Tetap semangat. Pelajaran kita hari ini kita lanjutkan. Yang tadi sudah kita sampaikan tentang teori pengobatannya. Hari ini kita akan melakukan praktik pengobatan pada sapi yang terkena PMK. Sesuai dengan perhitungan yang sudah kalian lakukan di LKPD, jadi perbandingan untuk 1 liter air itu sitrunnya butuh 3 gram. Mau bertanya? Ya, oke, silahkan nih ya. Kelompok lain ada? Lebih ke Lili tadi kan sudah menyoroti ke materinya ya. Kalau misal kelompok lain disoroti dari sisi pembelajaran kita. Apakah sudah menarik ataukah Bu waktunya kepanjangan, Bu kurang lama praktikumnya atau bagaimana? Boleh, silahkan. Ayo silahkan kelompok 1 Septriawan. Silahkan nggak keseruan. Saya Septriawan akan menjelaskan kesimpulan yang kami dapat dari kegiatan pembelajaran hari kemarin dan Yanti, perwakilan dari kelompok 3. Kesimpulan evaluasi yang kami peroleh itu bahwa PMK ini bisa dikatakan sebagai penyakit endemik ya, dan dia itu sebuah penyakit yang berbahaya karena dia dapat menularkan dan karena penularannya 100%. Dan kita harus menangani penyakit PMK ini dengan cepat dan tepat sebelum penyakitnya ini bertambah parah. Dan dalam melakukan penanganannya itu kita harus menggunakan APD yang lengkap untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terjaga karena kita anak SMK,
Dan tujuan didirikan SMK itu kan kita menciptakan tenaga kerja yang siap kerja setelah lulus sekolah. Semoga kalian tetap semangat dan semoga nanti setelah lulus SMK kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan selama ini. Ya. Oke, baik. Pelajaran hari ini selesai, bab ini selesai. Sebelumnya mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Silahkan Septriawan dipimpin berdoa. Semua siap. Siap. Mulai. Dan. Siap. Beri salam pada Ibu Guru. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Terima kasih semangatnya. Bab ini selesai ya. Oke. Bawa tasnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Maria. Tasnya di bawah. Oke, hati-hati di jalan, Clara. Hati-hati di jalan, Nia. Terima kasih, Nia. Tetap semangat, Fadila. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Aduh. Hati-hati di jalan. Sigit pesannya dari Mbak Luki cepat pulang, nggak mampir-mampir. Hati-hati di jalan, jangan sampai ada yang ketinggalan.